seluruh isi pivot table berdasarkan nilai tertentu. Kedua, kalau ada column, column itu untuk menentukan bagaimana data dikelompokkan secara horizontal ke arah kolom. Yang ketiga ada rows, yaitu fungsinya untuk menentukan bagaimana data dikelompokkan secara vertikal ke arah baris. Yang keempat, values. Values itu dipergunakan untuk menentukan data yang dihitung di dalam pivot table. Baik, kita langsung ke Excel-nya ya. Oke, di sini ada tabel, ada daftar harga beli customer di dealer motor sumber sejahtera motor. Ini adalah berisi ada kolom nomor, nomor ID, nama, merek motor, tipe motor, dan harga beli. Dan isi datanya ada macam-macam. Di sini ada nomor ID, ada nama pembelinya yaitu terus ada merek motornya di sini, terus ada tipe motor dan harga belinya. Nah, terus kita akan melihat bentuk dalam pivot table-nya. Itu dia ada di sini. Nah, di sini kalau sudah diformat ke dalam pivot table, ini tergantung data apa yang akan kita pilih. Nah, cara menentukannya ada di kolom sebelah kanan ini. Nah, di sini ada filters, ada calls, ada rows, ada values. Nah, ketika di sini ada merek motor ya, merek motor ini masuk dalam rows dan tipe motor. Bagaimana cara kita untuk membuat agar data ini masuk ke pivot table? Kita mulai dari awal ya. Di sini ada tabel ya di sini ya. Tabel sampai harga beli. Terus juga kita juga perhatikan bawahnya. Ini ada sampai 33 juta. Lalu kita blok dulu nih untuk salesnya nih. Yang kita kita blok dulu itu nomor sampai di kolom yang ada angka 33 juta. Lalu kita kita ke insert. Lalu kita ke insert, terus klik di pivot table. Oke, terus eh, kita pilih select arrange. Nah, lalu kita oke. Nah, nanti dia keluar nih database baru nih, teman-teman. Eh, kita tergantung nih, kita mau menentukan data apa. Kalau kita mau menentukan, misalkan jumlah pembelian dari konsumen di dealer motor itu. Oke, baik. Maaf, Yang Pak, kita maaf Pak Novel. Sorry motong pembicaraan. Untuk baik. share screen-nya mungkin belum kelihatan, Pak. Iya, iya. Intinya Excel-nya ya. Iya, untuk Excel-nya. Oh, bentar ya, saya ini dulu ya. Ini masih kosong Mas ya? Iya, Pak. Masih tulisan mari sejenak buka aplikasi Microsoft Excel. Oh iya, maaf. Sebentar ya, saya ke ini dulu. Ini udah masuk ke ini belum Mas? Belum ya? Sepertinya belum juga, Pak. Oke, udah masuk ke Excel-nya? Udah masuk ya? Udah ada tabelnya? Mungkin masih loading ya, Pak. Masih. Oh, sudah, Pak. Sudah. Oke ya, ini saya jelasin dari awal lagi ya. Oke, ini eh, di sini ada data data daftar harga beli customer di dealer motor, sumber sejahtera motor. Nah, di, di sini sudah ada kolom, ada sel. Di sini sudah ada nomor ID, nama, merek motor, tipe motor, dan harga beli. Nah, eh, bagaimana kita cara melihatnya di pivot table? Nah, ini yang sudah dalam format pivot table ya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan kita untuk melihat harga beli, kita tinggal masukin aja nih harga belinya ada di sebelah kanan yang values. Terus juga jangan lupa nama pembelinya ditaruh di sini. Nah, bagaimana cara membuat data yang
ada di database ke dalam pivot table. Baik, saya akan menjelaskan dari awal ya. Pertama, kita klik dulu nih yang sales yang mau kita pilih, yaitu nomor sampai di angka yang terakhir, yaitu yang ada angka 33 juta ya. Terus kita lalu ke insert. Insert, terus pivot table. Nah, terus kita pilih select array, terus oke ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Excel sheet yang baru ya, yang buat kita pilih pivot table. Nah, di sini bagaimana nih cara kita mau apa insert datanya nih? Tergantung kita mau pilih data apa dulu nih. Kalau kita mau mencari jumlah pembelian konsumen di dealer motor ini, caranya begini. Pertama, cari yang ada harga beli. Harga beli nih. Kita perhatiin nih, di sini ada filters, ada cost, ada rows, ada values. Nah, untuk menentukan jumlah ini, kita harus memakai values terus nih, masukin ke dalam values. Kita masukin dulu nih harga beli di sini. Nah, lalu kita perhatiin nih, dia ada format di sini kan, biasanya ada count, ada sum. Kalau itu dia formatnya sum ya. Kalau kalau untuk yang biaya-biaya, yang harga-harga, yang angka-angka itu dia pasti formatnya sum. Nah, terus kita filter lagi yang ada nama nasabahnya. Kita filter yang nama. Nah, ini fungsinya untuk, nah di sini kita pilih formatnya pasti count ya. Kalau sum itu untuk yang berformat angka atau biaya atau atau harga-harga. Nah, terus kita ambil lagi nih. Ini ada merek motor, tipe motor, terserah kita mau perlu yang mana. Kita taruh di rows. Kita nggak bisa taruh di sini, kita harus taruh di sini di rows. Nah, nanti dia akan keluar nih, Honda, Yamaha, nanti total pembelinya sekian gitu. Terus jangan lupa values-nya kita pindahin nih. Kita pindahinnya selalu di bawah ini ya, di tabel rows yang sebelah kiri. Nah, ini untuk yang pembelian Honda Yamaha. Misalkan kalau misalkan mau semua pembeli nih, kita tinggal taruh aja nih nama nasabahnya di sini. Nah, dia akan keluar semua nih. Nah, terus juga misalkan tipe motor. Nah, ini akan keluar semua di sini. Terus misalkan mau memasukkan nomor ID, tinggal taruh aja. Nah, dia akan keluar semua di sini. Pokoknya yang penting teman-teman bisa tahu dulu nih. Ini ada kolom-kolom yang kita ini hafalin dulu. Ininya tadi kan ada nomor ID, nama, merek motor, dan harga beli ya. Ininya, nah pokoknya tergantung teman-teman mau perlu yang mana gitu. Oke ya, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, ini kita akan lanjut ke pivot chart. Udah masuk belum ke itunya, Mas? PowerPoint. Udah ya? Udah ada PowerPoint-nya, Mas ya? Masih di ini, Pak. Masih di Excel. Oh, masih di Excel. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ke pivot pivot chart. Oke, apa itu pivot chart? Pivot chart adalah fitur dalam Microsoft Excel atau spreadsheet yang menyediakan representasi visual dari data yang ada di pivot table. Dengan kata lain, pivot chart itu adalah pivot table dalam bentuk visual atau grafik yang biasanya terkonek dengan pivot table. Oke, kita lanjut ke Excel lagi ya untuk melihat data pivot chartnya contohnya seperti apa. Oke, sini ada
Di sini ada data pivot chart ya. Ini adalah eh, presentasi dari database yang ada di sini ya, yang ada di daftar beli customer dealer motor, sumber sejahtera motor. Nah, di sini saya jelaskan. Di sini ada merek motor, tipe motor. Kalau tadi kan ini dalam bentuk angka atau data lain dan segala macam. Nah, di sini dalam bentuk presentasi ya teman-teman ya, adalah atau bentuk diagram, bentuk grafik. Nah, gimana cara membuat data dalam bentuk pivot chart? Oke, ini saya mulai dari awal. Sama kayak membuat pivot table ya, kita blok dulu ininya, sales di Excel-nya, nomor sampai di harga beli. Ini jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman ya. Terus kita insert pivot chart. Nah, di sini kita tetap sama di select a rank. Nah, ini udah masuk ke data baru nih teman-teman. Nah, kita mau membuat apa nih, data apa nih? Misalkan kita membuat total penjualan di dealer sejahtera motor tadi. Oke, kita tinggal ini aja nih teman-teman nih. Tinggal kita tarik nih. Misalkan total total penjualan tadi, ini ya harga harga beli ya. Kita taruh di value. Ya ini value dia otomatis sih berbentuk diagram ya. Terus kita masukin ke eh, merek motor. Nah, di sini terus kita masukin lagi, tarik lagi, misalkan nama. Nama ada semua nih keluar nih teman-teman nih. Dia udah ada nih namanya Agus, Ahmad, Charlie. Nah, terus kita kita sih bisa ganti nih, bisa kita replace pakai remove file. Misalkan kita mau masukin apa nih merek motor yang lain nih, misalkan Honda. Nah, nah di sini ada total pembelian Honda, Yamaha di sini ada di sini semua. Terus misalkan kita mau taruh lagi nih, misalkan nama nih di sini. Eh, Terus values-nya jangan lupa ya teman-teman dipindahkan ke sebelah kiri. Oke. Nah, ini bisa kita geser juga. Nah, ini kan udah jadi nih data bentuk diagram teman-teman. Terus emang ini cuma diagram aja di pivot chart. Enggak, kita bisa ganti nih teman-teman. Kita bisa ganti dalam bentuk apa sih, diagram lingkaran atau presentase. Kita pakai ini aja nih, change chart style. Nah, kita bisa custom nih. Kalau misalkan yang tadi kan ini ya grafik ya. Kita bisa nih kita custom nih. Kalau misalkan ke diagram presentase, ketik aja pie. Nah, terus pilih oke. Nah, dia akan keluar nih teman-teman nih di sini. Terus kita mau nyari apa sih, ininya nih, kok kosong nih. Kita bisa pakai ini aja nih. Kita custom lagi bisa. Terus di change chart style. Nah, ini kita bisa ini nih, bisa bisa kita format. Misalkan mau ganti apa nih warna, ganti warna tinggal di ini aja nih. Oh, maaf, ininya keluar sendiri. Ntar ya teman-teman ya, ini ada aplikasi yang error. Excelnya udah masuk belum teman-teman? Belum masuk ya?
Maaf ya, sebentar Iya, ya. belum masuk, Pak. Oke, mungkin ada sedikit kendala buat teman-teman, mohon ditunggu ya. Oke, ini udah masuk lagi ya teman-teman ya. Oke, ini keluar lagi. Iya, dikasih error di sini. Oke, nanti saya share aja ke itu ya aplikasi teman-teman ya. Kita lanjut ke materi baru ya teman-teman ya. Ini di sini saya akan menjelaskan makro Excel teman-teman. Apa itu makro? Makro adalah serangkaian tindakan yang direkam dan disimpan untuk mengotomasikan data tugas-tugas yang berulang. Dengan kata lain, makro memungkinkan pengguna untuk menerapkan langkah-langkah yang mereka lakukan di Excel, seperti memasukkan data, memformat sel, atau membuat grafik, yang kemudian menjalankan rekaman tersebut dengan satu klik atau pintasan keyboard. Ini membantu untuk menghemat waktu dan tenaga serta mengurangi kesalahan saat melakukan tugas yang sama. Jadi itu makro itu bisa disebut data otomasi teman-teman ya. Kita langsung saja masuk ke data makronya. Di sini saya ada kita masuk ke data makronya teman-teman ya. Ntar saya mau masuk ke Excel-nya lagi teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada kendala, boleh di-share ke panitia biar bisa kita bantu share screen, Pak. Oh iya iya, ini tadi eh, aplikasi Excel-nya keluar sendiri. Excel udah masuk belum? Belum Belum masuk ke masuk, Excel Pak. ya? Iya, belum masuk. Oke ya, sebentar ya. Oke, ini udah masuk ke Excel ya. Oke, sudah, Pak. Mungkin lagi loading ya. Oh, lagi loading. Iya. Sebentar ya ini. Oke, sudah masuk, Pak. Udah masuk ya. Ntar ya ini. Oh my God. Sebentar ya, sebentar ya. Ini udah masuk ya. Udah masuk ya. Iya, sudah masuk, Pak. Masuk Oke, di share sini screen.
Maaf ya nih, nggak tahu nih lagi ada kendala apa nih. Ini langsung saya jelasin aja nih. Di sini ada ini ya, ada form input. Sebentar ya, ini masih. Oke nih, ini ada absen input dari karyawan sumber makmur. Di sini ada NIP, ada nama, jam masuk, sama tanggal hari ini. Ini, sebentar ya, ini. Nah, ini kalau misalkan saya input di sini, dia akan, eh, misalkan satu nih, dia akan, kalau misalkan saya klik, dia akan masuk, akan terinput satu di ini, di sheet absensi yang sebelah kanan. Mungkin hasil inputnya ada di sini nih. Nah, ini masih ada yang NA nih, karena, nah ini datanya ada di sini dulu nih. Nah, ini sudah saya siapkan nama-nama, ada NIP, ada nama-nama nih. Misalkan 1231 namanya Pedro Pascal, 1232 Tobey Maguire, dan seterusnya ya. Ini saya akan input sesuai dengan NIP yang ada di sini. Ini saya input NIP-nya, misalkan tadi saya mau input 12, misalkan 1231 ya, 1231. Nah, oke, dia akan otomatis keluar Pedro Pascal karena ini udah saya buat rumus VLOOKUP di sini. Nah, nanti saya klik absen. Oke, akan ada tulisan absen berhasil, selamat bekerja. Nah, ini nanti dia akan otomatis nambah di sheet absensi. Nah, bagaimana sih cara membuat report makro? Nah, ini akan saya jelaskan. Saya punya data lagi nih, namanya. Nah, saya ada data lagi, data kosong. Nah, ya, di sini ada sheet nomor, nama, sama motor. Nah, misalkan saya apa sih? Saya ini nih, kalau misalkan saya ketik input, maka kata Rano ada di sini. Saya input, ini, ini saya buka ulang lagi nih. Tadi ada kesalahan. Bentar ya, ini ada aplikasi yang error. Ini saya klik input, maka Ranonya akan ada di latihan. Nah, kenapa bisa ada nama Rano di ini? Ini akan saya jelaskan nih. Cara membuat data makros Excel tuh ada ada dua, yaitu dengan cara merekam dan makro. Ini akan saya jelaskan dengan cara merekam dulu ya. Caranya begini teman-teman nih. Oke ya, ini akan saya buat mentah datanya dulu. Di sini saya tulis yang sama kayak tadi, nomor, nama, dan tipe motor. Nah, di sini misalkan nama Rano lagi ya, saya tulis ya. Rano, motornya Honda. Nah, di sini akan saya tulis latihan. Nah, bagaimana cara membuat makro yang lebih mudah, yang paling mudah? Nah, di sini ada ini ya, ada shortcut Excel, ada home, insert, pack layout, data. Nah, kita ke data. Oh, maaf, bukan ke data, ke developer. Nah, di sini ada ini nih, makros dan record, record makro. Nah, kita pilih record makro dulu, teman-teman. Nah,
Oke, ini kan saya ini oke dulu ya. Nah, di sini saya mau copy paste. Maka ya udah kita copy paste aja, tapi jangan kita pilih ini yang lain ya. Misalnya ini copy paste, ranonya kita copy paste, lalu kita taruh di sel latihan. Nah, lalu habis itu kita stop recording. Nah, kan ini udah data ini nih, Rano. Ini kita hapus dulu teman-teman. Bagaimana cara biar jalan nih? Nah, caranya begini. Kan ini ada kita perhatiin ini ada dua ini nih. Ada makro dan record makro. Kan tadi kita udah rekam nih. Kita pilih makro nih, yang hasil rekaman kita tadi. Nah, kita pilih Mohon maaf tadi Pak, makro izin 2. memotong. Lalu, iya, Mungkin buat ada share apa? screen, share screen-nya tidak bergerak ya Pak ya? Tidak bergerak ya? Oh iya, Iya, sebentar ya. Ini ya, sebentar ya, sebentar ya. oke aman. Oh, tuh. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini sebentar Mas ya. Oke Oke, keluar Pak, gak Mas? Keluar Mas. Udah masuk ke Excel Mas? mungkin masih loading ya Pak ya? Masih loading ya. Ini Oke Pak, udah jalan ya. jalan. Oke ya. Tadi ini yang masih stuck ya. Ini saya jelasin dari awal lagi Mas ya. Iya Pak, oke Pak. Oke. Di sini ada ini ya, ada data nih, nama, nomor, nama sama motor. Nah, di sini ada kolom latihan Rano. Nah, ini tadinya saya kosongin dulu. Nah, ini gimana kalau misalkan saya input, dia akan muncul Rano. Nah, karena ini udah saya pasang makros. Bagaimana cara agar kita bisa membuat makros agar bisa terinput Rano di sini? Nah, ini saya buat dari awal teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Oke, sini ada nomor, nama, dan motor. Kan ada ini namanya Rano dan motornya Honda ya. Ini kita taruh di sini misalkan latihan gitu. Oke ya, pertama kita ke makros dan record makro nih teman-teman. Nah, untuk merekam kita pasti klik record makro. Terus kita oke nih. Ini misalkan kita tulis aja nih record. Kita custom aja namanya. Record ya. Nah, terus kita mau pindahin nama apa nih? Misalkan mau taruh Rano nih. Ya udah nih kita kita jangan ke shortcut yang lain ya. Pokoknya kita kita mau ngopasek nama Rano di sheet latihan. Berarti kita ini aja nih. Oh, ketik kontrol C ya atau kita copy lalu kita paste. Nah, habis itu stop recording. Nah, ini kita balikin lagi ke semula. Ya, ini cara apa sih merannya gimana nih? Kita ke ini nih ke makro. Lalu kita tadi kan ketik nama record nih. Kita ketik run. Nah, dia akan ke paste di sini. Lalu kalau misalkan ini kita ada juga nih di mana di makro itu bisa menambah button ya. Namanya comment button. Misalkan kita mau mau ganti nama nih comment buttonnya di input. Kita tinggal ini aja nih format object. Oh maaf, salah bukan format objek. Di sini ada comment button objek. Terus kita ke edit. Misalkan kita ketik aja input gitu. Nah, ininya kita kosongin dulu. Terus ini kita klik 2 kali. Masuk ke dalam ini teman-teman. Masuk ya. Masuk Nah, Pak. kita ketik di sini. Nah, oke ya. Namanya tadi saya nggak hafal nih. Oh, namanya record ya. Nah, kita ketik aja record.
Lalu kita save. Nah, ininya desain modenya kita exit. Kita exit. Ini. Nah, kita klik nih. Nah, dia akan keluar sendiri karena kita sudah pasang program di sini. Oke ya, ini saya ada contoh lain data yang buat makro Excel nih. Kita ke data baru ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya. Oh, bukan yang ini. Oke nih. Kemudian masuk belum teman-teman ke nama barang, harga barang, total. Masuk, Pak. Udah masuk ya. Oke, ini akan saya jelasin nih cara pakainya nih. Ini kan ada nama barang, harga barang, total dan total bayar ya. Nah, fungsinya makro di sini itu adalah kita bisa membuat form input. Kalau misalkan saya klik tambah, dia akan muncul form input di sini. Ini saya klik. Oke, ini belum keluar. Ini saya buka ulang lagi ya. Kita lihat teman-teman ya. Wah, mungkin harus dibuat ulang nih. Oke nih, ini masuk ke itunya, Excelnya. Udah masuk ya. Mungkin masih loading ya, Pak ya? Masih loading ya. Sebentar ya. Ini. Udah masuk ya teman-teman ya. Oke, sudah masuk, Pak. Oke. Ini saya akan jelaskan cara membuat form input untuk tabel ini ya. Perhatiin ya. Ini pertama kita ke developer. Nah, developer. Lalu kita klik Visual Basic Editor. Jadi kalau misalkan mau membuat form input di Excel itu, kita harus memakai Visual Basic Editor. Kalau misalkan ini kan pakai WPS nih, saya harus menginstal Visual Basic Editornya dulu. Kalau di Excel itu otomatis ya, teman-teman ya. Tapi itu udah harus yang apa keluar yang terupdate, Excel yang terupdate yang 2020 ke atas teman-teman. Oke ya, kita langsung saja nih untuk membuat form inputnya teman-teman. Kita kita lalu ya. Kita klik Visual Basic. Nah, kita pertama kita harus klik insert, lalu ke user form. Nah, ini saya lebarin dulu ya ininya untuk formnya ya. Saya lebarin dulu. Oke. Di sini saya akan membuat form input untuk form input barang ya teman-teman ya. Pertama kita kasih judul dulu nih. Kita kasih judul di sini. Bebas lah katanya mau pakai kata kata apa misalkan kita jangan lupa nih ganti namanya di sini teman-teman. Misalkan ini label satu nih kita gantinya di sini nih. Misalkan mau kita ganti jadi form barang. Nah, oh maaf ini bukan di sini. Oh sebentar, sebentar, sebentar.
Ini label satu, kita gantinya di sini teman-teman nih. Nah, kita gantinya di sini. Misalkan home, home input ya teman-teman yang namanya ya. Oh, bentar teman-teman. Oh, gini aja teman-teman. Biar nggak ini yang paling gampangnya nih kita klik satu kali di sini. Nah, dia akan ganti jadi home input. Nah, nih. Nah, ini berubah di sini teman-teman. Nah, terus ya ini kita mau buat ininya nih misalkan apa ini? Oke, ini kita mau buat lagi nih label captionnya nih. Misalkan mau ganti nama jadi nama barang, nama barang. Tik yang ini ya teman-teman ya ini namanya label atau bisa disebut text button nih. Terus kita mau input apa sih button text inputnya nih? Kita klik yang ada ini nih, yang ada ABC ini nih. Namanya text box teman-teman. Terus kita itu aja tuh, kita lebarin gitu. Nah, terus bagaimana sih kita mau nambah lagi nih? Teman-teman itu aja, copy copy terus paste aja. Nah, ini bisa di ini teman-teman. Nah, terus ini bisa di copy paste diperbanyak lagi aja, diduplikasi lagi teman-teman. Nah, terus captionnya kita ganti nih. Tadi gantinya di sini teman-teman ya, di caption. Terus kita ganti misalkan namanya jadi harga barang, harga barang. Nah, berubah tuh. Terus ini kita ganti jadi eh, total beli lah, itu istilahnya total beli. Nah, bagaimana nih biar bisa ke input nih? Jangan lupa nih kita masukin comment button. Comment button itu logonya yang ini ya, comment button. Nah, ini kita kasih judul misalkan tambah gitu ya, tambah. Nah, terus kita duplikat lagi untuk eh, apa misalkan mereset inputannya nih. Kita tulis aja hapus gitu. Nah, bagaimana nih caranya biar form input ini biar masuk ke ini teman-teman nih. Nah, oke, kita langsung perhatiin ya nih, kita yang harus kita perhatiin ini ada button tambah sama button hapus. Kalau misalkan mau input, kita harus settingnya di button tambah. Kita klik dua kali. Nah, di sini kan kita perlu ini nih masukin codingnya nih. Saya udah siapin di Notepad. Ini tinggal saya copy aja nih. Nah, ini kita copy di sini, kita paste. Nah, maaf ya. Nah, pokoknya nih kalau kalau misalkan apa dia tampilan yang begini berarti codingnya udah bener nih. Biasanya kalau misalkan ada yang error tuh misalkan eh, ininya nih kita ganti nih jadi apa nih koma nih. Dia akan dia tuh akan misalkan di mana ya di nah ininya kita ganti nih misalkan jadi bukan private sub nih misalkan. Misalkan nih kurang satu. Nah, dia akan jadi merah teman-teman. Ini harus bener nih. Jadi private sub, private sub. Nah, ini kita save dulu. Ini untuk button tambah ya teman-teman ya. Kita save, terus ntar ya nih. Oke, ini kita save dulu teman-teman ya. Lalu kita ke nah, terus kita ke button hapus nih yang untuk mereset inputan ini. Kita klik dua kali aja nih. Nah, nah dia kalau misalkan ini kan komen satu tadi buat tambah, komen dua ini buat hapus nih. Nah, saya udah siapin di Notepad, jadi tinggal paste aja.
Nah, jadi tuh kalau misalkan untuk mengkosongkan itu formatnya ini teman-teman ya, kutip dua, ininya dua kali. Nah, terus kita kita save dulu. Nah, terus kita ini nih, gimana cara menjalankan programnya nih? Kita klik, ini kan ada ini nih di toolbar atas ada play, ada pause, ada stop. Nah, kita bisa play aja. Nah, dia akan keluar teman-teman. Misalkan nama barangnya apa ya? Kita misalkan motor. Harga barangnya misalkan 10 juta. Dia total pembeliannya misalkan ada dua gitu. Kita tambah aja. Nah, tuh dia akan masuk sendiri nih. Terus kita hapus. Dia akan ini kita tinggal close. Terus, nah ini nggak jalan nih. Bagaimana caranya biar ini kalau misalkan apa ekspektasi saya ini kalau kita tambah, kita klik tambah, ini akan keluar lagi form input yang tadi. Nah, ini kok nggak jalan nih? Kita kita harus buat codingannya lagi teman-teman. Nah, jadi caranya gimana? Ya kita ke ini dulu, kita klik nih exit design mode, terus kita klik dua kali. Nah, kan eh, tadi itu namanya user form ya teman-teman ya. Ini ya, inputnya nama user form. Tadi mana saya lihat ulang lagi ya. Nah, ini namanya user form nih. Kita kita perhatiin yang ada di eh, bar atas ini nih teman-teman. Menu bar atas ini user form. Oke, dan ini kita ketik aja nih user form satu. Namanya user form satu tadi nama filenya. Terus kita titik eh, kita harus pakai dot nih. Misalkan dot show gitu. Ini untuk menampilkan teman-teman. Lalu kita save ya saja. Lalu kita balik lagi. Ini ya, ini kita exit dulu. Nah, kalau bisa nih kita hapus lagi nih teman-teman. Nah, ini akan kita jalankan teman-teman ya. Kita klik dulu. Oh, ini ada yang debug. Ntar ya, ini ada kesalahan teman-teman nih. Ini tadi ada kesalahan di ini. Ini saya ini lagi teman-teman ya. Dulu. Satu. Show ya. Satu. Show. Ini kita save. Ini. Ntar ya teman-teman ya. Ini saya ulang lagi nih. Saya buat ulang. Button ini. Ini user form satu ya. Ini berhasil. Ini saya buat dari awal ulangnya teman-teman ya. Ini sini user form satu. Yo.
Nah, ini ada cara lainnya teman-teman. Pertama kita ke developer aja, Visual Basic Editor. Terus kita cari yang form tadi ya teman-teman ya. Kita cari di sini aja nih, ke form. Nah terus, nah ini kan ini nih. Misalkan kita mau nginput nama barang teman-teman nih. Form satu, oh namanya ini. Ini kita tes lagi ya teman-teman ya. Misalkan namanya motor, harga barang yang misalkan 2 juta. Oh, oh sebentar ya teman-teman ya. Ini bentar ya. Ini saya run dulu nih. Diklik dulu teman-teman ya. Ini ada debug teman-teman. Ya, kok langsung dulu deh. Form. Nah, ini kita ini ulang teman-teman ya. Nah, ini kita run dulu. Bentar ya, nih. Waduh, sebentar ya teman-teman. Ini saya buat ulang lagi teman-teman formnya teman-teman ya. Nah, kita ke text text box. Terus lalu kita copy paste ininya. Kita hapus dulu. Ini bisa kita ganti harga. Sini kita ganti lagi jadi total. Ntar ya teman-teman ya. Ini eh, total kita ganti. Lalu kita masukin button ya. Jangan lupa masukin button di sini. Buttonnya kita tulis tambah. Lalu kita tulis hapus. Ya, ini kita masukin codingannya teman-teman. Ini untuk
Oke, kalau kita save, kita run teman-teman. Terus, akan kita bertaruh mobil, harganya misalkan 35 juta, totalnya 3. Ini akan pertama teman-teman. Nah, oke. Ini kita save dulu. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya pada sesi penyambut camp hari ini. Teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih kepada Bapak Novel Hardi atas materinya ya. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya atau masih ada yang bingung nih, dipersilakan ya untuk menyampaikan pertanyaannya baik secara langsung maupun boleh lewat kolom chat juga. Mungkin ada yang mau bertanya terkait tadi pivot table, pivot chart, atau makros. Mungkin kalau misalnya teman-teman gak ada yang nanya, mungkin boleh aku dulu ya nanya ya. Boleh? Berarti Boleh, memang Mas. untuk pilihan tadi kan ada yang pilihan tambah dan hapus. Itu berarti memang sudah ada rumus tersendiri ya Pak, yang emang udah ketetapannya gitu ya? Iya, itu harus untuk menambah apa sih agar bisa programnya jalan itu harus kita isi coding di button itu. Kita harus kalau misalkan kita nggak taruh coding itu nggak bakal jalan inputannya Mas. Oke Pak, memang mungkin kalau misalnya di Excel ini agak sedikit rancu ya. Maksudnya Iya, sedikit kesalahan dalam penginputan pun itu bakal berpengaruh besar ya Pak ya? berpengaruh besar. Kalau misalkan satu karakter aja itu nggak bakal jalan kalau ada kesalahan satu karakter aja itu nggak bakal bisa jalan. Sama mungkin tadi kalau nggak salah tuh di bagian coding tambah ya Pak, itu kan ada sedikit error itu terkait karakternya. Dan itu mungkin tadi kalau nggak salah tuh saya dengar ada alternatifnya gitu, diganti. Itu kayak gimana ya Pak ya? Oh tadi yang tadi ya, mungkin tadi ada kesalahan judul kali ya teman-teman ya. Tadi saya ulangin lagi ya. Tadi kan ini saya ke Excelnya dulu ya. Ini kita ke coding yang tadi ya, Visual Basic Editor. Terus tadi kan apa sih? Ini kan kan tadi karena ini ya mungkin ada kesalahan penjudulan atau gimana. Kita alternatifnya ada nih. Kita ke itu aja developer, lalu ke Visual Basic Editor. Nah, kita harus perhatiin nih form form apa perhatiin yang form nih Mas. Ini kan ada user form satu, user form 2. Yang tadi kan user formnya nih yang satu kan tadi error ya. Kita saya buat baru jadi user form 2. Kita tinggal klik aja. Nah, ini yang tadi kita buat baru. Nah, kalau misalkan mau menjalankan, kita klik play aja nih yang ada di logo atas ini. Kita run dulu. Nah, ini kan keluar otomatis. Kita tinggal itu aja ketik apa yang mau kita mau gitu. Misalkan kita ketik nama barangnya AC gitu. Harga belinya 2 juta. Totalnya terserah berapa. Nah, kita tambah aja. Nah, ini kalau alternatifnya pakai itu aja, pakai developer, Visual Basic Editor. Lalu ini nih kita perhatiin dua form yang di sini. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ini ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Buat teman-teman yang masih bingung juga boleh banget ya buat ditanyain. Ada Mas, yang masih bingung atau gimana? izin bertanya, Iya? kalau untuk shortcutnya sendiri itu apa ya? Dari apa? Biar kita langsung ke Microsoft Visual Basic-nya sendiri, biar cepat Oh, langkah-langkahnya. yang tadi saya jelasin. Kan ini saya bukannya dari WPS ya. Kalau WPS itu
Dia nggak bisa langsung ada visual basic, nggak bisa langsung ada shortcut buat ininya nih, Visual Basic Editor. Dia harus diinstal dulu namanya VBA. Kalau misalkan ini kita perhatiin aja nih ada home, insert, page layout. Kita harus ke developer. Lalu misalkan tadi masih mau merekam nih, pakai rekam makro nih. PPK dia rekam makro gitu. Nanti rekam setelah ini misalkan kita rekam nih. Kita rekam misalkan kita input apa gitu ya. Kita mau copy paste nih. Pastenya ke sini. Nah, terus kita stop. Nah, terus ini kita balikin lagi ke awal. Nah, ini kalau misalkan kita mau ngerunning lagi, kita kita klik sebelahnya aja nih. Ada makros. Terus tadi kan namanya makros berapa ya? Makros 2 kalau nggak salah deh. Cara nih. Nah, dia akan jalan sendiri gitu. Terus yang tadi yang pakai apa Visual Basic Editor, kita ini aja nih tetap di developer. Lalu ini ada Visual Basic Editor, kita klik aja. Nah, dia itu mungkin akan otomatis muncul Microsoft Visual Basic. Kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau mau untuk Excel-nya sendiri itu dari tahun berapa ya tadi sempat kepotong, sorry, yang bisa apa Oh, Microsoft itu. kalau Excel itu 2019, minimal 2019. Dia udah otomatis developer di Excel-nya. 2019. Kalau sebelum itu belum ada tuh eh, tab developernya. Oke, terima kasih, Mas. Iya. Ada Oke. pertanyaan berikutnya? Dari teman-teman ada yang masih mau ditanyain nggak? Atau emang udah paham banget nih, udah jelas banget nih yang dijelasin oleh Pak Novel ya? Oke, kalau misalkan ini kita bisa bisa ke sesi penutup. Oke ya, mungkin teman-teman udah paham juga ya Pak ya. Mungkin sebelum tutup juga Mungkin kita masih ada sesi penyerahan sertifikat nih Pak. Selanjutnya pada sesi penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada Pak Novel sebagai narasumber kita pada sore hari ini, penyerahan sertifikat akan ditampilkan di layar kepada operator dipersilakan. Oke, mungkin bisa sambil dokumentasi juga ya ya. kepada Pak Novel dan Kak Samuel buat penghargaan terkait sertifikasinya. Oke, mungkin aku hitung ya Pak ya buat dokumentasi. Untuk dokumentasi apakah udah siap operator? Oke, sudah. Oke. Oke, aku ambil alih ya, teman-teman. Oke, Diharapkan teman-teman yang belum on cam, kita on cam bersama untuk foto penyerahan sertifikat kepada Pak Novel Hardy selaku pemateri pada hari ini. Yuk, teman-teman, nyalain kameranya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Novel Hardy yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya dengan sangat jelas, inspiratif, dan tentunya penuh wawasan ya Pak ya. Mungkin tadi kita juga udah belajar terkait pivot, penggunaan Excel, bagaimana cara menginput data, mengolah data, dan kemudian memang mungkin dalam penggunaan Excel ini eh, banyak hal yang harus diperhatikan karena sedikit kesalahan saja itu udah mempengaruhi keseluruhan terkait Betul. karakter atau mungkin rumus yang memang sudah ada ketetapannya. Oke, keren sekali ya penyampaian Bapak yang lugas dan menarik, membuat materi hari ini mudah dipahami, serta mungkin memotivasi kita juga nih untuk terus mengembangkan diri. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi berkah dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya acara demi acara telah dilaksanakan dengan baik, tibalah pada penghujung acara yaitu penutup. Demikianlah rangkaian acara Aquarium Bootcamp 2025. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Novel Hardy, kepada panitia yang sudah bertugas, serta
seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara antusias. Saya, Yabis Daniel Pardamen Simanulang, dan juga seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan terhadap kata maupun sikap yang kurang berkenan. Sampai bertemu di acara dan kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya semua anak-anak ITERA. Oke, terima kasih juga Pak. Buat teman-teman yang sudah ada kesibukan lain, mungkin boleh meninggalkan Zoom ya, teman-teman. Terima kasih.